Waktunya jajan. Hai guys. Jajan kali ini aku sangat sedih karena editor aku ingin resign karena aku terlalu sibuk pergi-pergi sehingga konten diare dilupakan dan tidak ada syutingan. Terus mereka bingung mau ngerjain apa karena akunya nggak pulang-pulang dari luar kota. Kemarin tuh hampir setengah bulan gitu aku di luar dan mereka tuh kayak bingung mau ngerjain apa, gabut. Terus mereka kayak dapat gaji tapi kayak nggak ada kerjaannya. Terus mereka juga kayak beda banget sama sekarang, nggak kayak dulu lagi, nggak semangat syuting, mentang-mentang ada skincare, karites, jadi lebih diutamakannya skincare. Nah sebenarnya aku nggak kayak gitu loh. Aku juga pengen syuting, pengen waktunya jajan lagi, pengen podcast diare lagi. Tapi apalah daya kan badan aku cuma satu, nggak bisa dibelah-belah. Dan aku sekarang lagi fokus skincare, harusnya kan mereka kan maklumin ya gitu kan. Tapi kok mengejutkan sekali pernyataan dari Raffi. Dia katanya mau cari tempat yang lebih produktif lah buat dia, seperti itu. Kita panggil aja ya, kita lihat penjelasannya dia. Mudah-mudahan sih masih bisa dikembalikan lagi. Kita panggil ya guys. Pi, sini Pi. Sebelumnya gue tuh kan lo tahu nih, kita kan sekarang lagi ngegarap skincare. Pastinya kan sibuk. Namanya kan ini mau launching. Jadi harus kita fokus membangun endorser di setiap kota. Akhirnya ibu nggak pulang-pulang. Tapi kan konten kan masih ada. Nah, kalau misalnya konten habis, tolonglah diisi dengan apa gitu. Saya ngerti gitu ya kalau kayak gitu, cuman ini sebelumnya yakin nih mau di kamerain gini? Ya mau gimana lagi, karena kan memang kita juga belum ada syutingan. Terus tiba-tiba Raffi ngomong kayak begini, mau berhenti, ibu harus gimana? Sedangkan kita mau konten, Raffinya ngomong kayak gini, jadi bingung. Sebenarnya gini Bu, kan emang saya ngerti gitu ibu sibuk sama mungkin banyak bisnisnya dan lain-lain kan. Jadi ada yang beberapa konten kita ketinggalan, alias kurang produktif lah ya. Saya tuh nggak mau kayak anggaplah kita gaji kita lumayan, tapi kayak kita nggak ngapa-ngapain gitu. Itu ada rasa bersalah gitu. Tapi bukannya orang lain malah enak. Ya kayak gitu. Kita keluar kota, justru yang saya takutkan itu nanti Ray-Ban Entertainment ini kan kita kayak dari bawah, kita merintis gitu kan, jadi payah dan lain-lain. Karena ketidakproduktifan ini, kan emang harusnya sih secara pintarnya saya malah harusnya cari alternatif lain ya supaya naikin Ray-Ban. Nah, cuman kayak kurang produktif, kurang kreatif. Ya opsi saya tuh adalah apa ya, kayak saya lihat anak-anak kan kayak Abi, Septian, mereka bisa handle kerjaan saya. Saya bukannya tidak nyaman atau lain-lain, sumpah demi apapun saya nyaman banget di Ray-Ban. Iya, gitu. tapi kan lo udah 2 tahun di sini, terus kan udah ngerti banget nih karakter kita, apa segala macem. Itu bukan solusi. Pasti kan ini juga kan nggak mungkin tuh selamanya ibu pergi-pergi. Ini kan ada waktunya, ada masanya. Ini karena kita baru mau launching, karena ini produk baru gitu kan. Jadi harus fokus. Sementara Ray-Ban-nya tuh harus maklum. Itu memang kita diare stoknya udah habis nih. Terus waktu jajan juga udah kita nggak pernah lagi jajan ke pedagang-pedagang. Ibunya juga udah waktunya terbatas. Tapi kan itu nggak selamanya. Ya paling hitungan sebulan 2 bulan lagi lah, bersabar. Walaupun nanti Ray-Ban akan kehilangan penonton setianya kan gitu. Tapi kayaknya sih bisa kita kejar lagi. Apa yang jadi kendala Raffi gitu kan, sehingga nggak mau menunggu merasa di nomor 2 kan oleh skincare, karites. Tapi kan sama-sama semuanya anak gue ya. Ray-Ban anak gue, karites anak gue gitu kan. Resto juga sama, semuanya ya kalau kata orang Sunda tuh wayahna lah ya gitu kan. Namanya juga kita lagi ngembangin bisnis baru. Nah kalau lu punya bisnis baru pasti lu ngerasain deh gimana jadi rasanya jadi gue gitu. Pasti harus kemana-kemana. Jangankan lu ya, Ray-Ban Entertainment, anak gue aja gak gue urus. Asal lo tahu, anak gue aja gue titipin sama orang tua karena kan padahal mereka lagi libur harusnya kan jalan-jalan, malah dititipin ke rumah neneknya dan berlama-lama berbulan-bulan. Sekalinya datang ke sini ke Sentul sebentar, cuma tukar koper doang, kayak ganti hari, numpang tidur sebentar, lihat anak bentar, besoknya pergi lagi. Gimana dong? Aku juga pengennya bener-bener syuting tiap hari kayak kita kangen ya podcast sampai sehari itu sampai 20 podcast, jajan di tukang dagang ini, tukang dagang itu, keliling-keliling. Wah, udah seru banget. Cuman yang saya rasakan sekarang pertama rasa bersalah karena ya
Emang ibu nggak ngerasa overpriced gitu? Tapi kan gak, Kayak gini, selamanya, kayak gini, cuman sebulan 2 bulan doang, nggak apa-apa lah ya kan. Terus abis itu saya agak burn out karena apa nih yang harus saya lakuin? Sedangkan biasanya kan bapak tiap malam meeting, meeting. Ada satu sisi nih dari bapak, saya cuma takut Ray-Ban ini ditinggalkan. Gitu. Maksudnya enggak, maksudnya gini loh. Kenapa saya takut? Saya tuh orang yang tipe orang yang lebih baik meninggalkan daripada ditinggalkan gitu. Tapi kan ini Ray-Ban itu bukan kekasih, tapi kan Ray-Ban ini adalah mata pencarian pekerjaan, jangan ditinggalkan dong. Ngerti, ada sedikit rasa itu gitu. Saya cuma takut tiba-tiba saya jatuh tapi belum siap. Saya nggak mau kayak ada apa namanya, mungkin ya kita pasti naik turun ya perusahaan Ray-Ban ini ya. Nah terus cuman itu sih yang saya takut, itu adalah ketertinggalan kayak gitu. Oke, nggak Terus saya akan nggak yang namanya produktif. tertinggal. Karena kan saya orangnya jujur masih muda, masih butuh banyak pengalaman. Saya pengen kayak abang, ibu itu tuh kayak nge-push lagi nih apa yang bakal bisa kita bikin. Saya kalau misalnya ditinggal gitu aja, kapasitasnya belum cukup gitu. Apa yang harus saya bikin? Kayak belum maksimal. Saya cuma bisa merealisasikan gitu. Apa ide abang, apa ide ibu, ayo kita realisasikan. Oke, kalau sekarang begitu udah mentok idenya. jangan, berarti kan nanti kalau misalnya udah syuting lagi, udah hektik lagi, udah gencar lagi, yang udah begadang lagi kan biasanya kan begadang sampai nggak tidur, mata panda. Tapi kita menikmati dari FYP-nya, viralnya. Semoga masa-masa itu jangan sampai hilang. Ibu akan nge-freeze Raffi, nggak perlu berpikir. Nah itu malah makin gak suka. Harus gimana? Ya, jadi caranya begini, sebentar. 5 menit kemudian. Caranya adalah, oke, Ray-Ban tetap seperti itu, maksudnya tetap kita ngonten walaupun tidak sehektik dulu. Nanti Ray-Ban akan mengeluarkan anak perusahaan. Jadi nanti ada Ray-Ban apa gitu. Ray-Ban Music, Ray-Ban Music, Kids. misalnya ada Ray-Ban Wah, Kids. itu cita-cita banget sih. Nah, itu kita bikin sepenuhnya Raffi garap. Dan ini untuk ngidenya ya, biar tambah semangat, aku sudah persiapkan ini. Tereng, 45 juta rupiah untuk Raffi. Untuk ngide anak perusahaan Ray-Ban, silakan. Coba saya cek dulu. Aku kasih jajan Raffi 45 juta. Udah masuk? Udah. Ya kan? Sombong. Jadi otaknya Buat apa? tetap kepake. Sumpah, Bu aku nggak pengen kayak gini, Bu. Ini bukan cuma-cuma. Raffi harus mengeluarkan ide untuk Sumpah. anak perusahaan Ray-Ban. Karena Ray-Ban mau besar. Kalau besar kan harusnya punya cabang, punya anak, ya kan? Enggak, gimana ya? Aku bingung ya. Kan aku tuh bilang mau keluar karena overprice. Karena kayak kerjaan dikit tapi gaji banyak. Nah sekarang ditambahin. Gimana ceritanya? Nah, ini dia makanya harus idenya beda nih, konsepnya kan beda. Ray-Ban sama anaknya pasti beda konsep dong. Nah itu tantangan, banyak cabang-cabangnya. Alasannya seperti apa, kapan mau digarap, langsung minggu depan saya tunggu ide-ide cemerlang Anda. Jadi kan punya kerjaan kan sama ini kan. Ada, tapi malah makin burnout kayaknya nih. Bisa. Mending ngobrol dulu saya sama abang. Enggak, semangat. Sama ibu meeting Minggu dulu. depan 10 ide, 20 ide, silakan bikin. Nanti kita pilih yang paling cemerlang idenya. Ore, jadi ya udah ya, karena aku juga sibuk, besok juga mau ke Bandung. Enggak, aku mau nanya buat apa itu? Ini, Hah? ya ini buat semangat. Ini buat semangat ngide. Semangat, cuman dari kemarin kelebihan mulu. Semangat, karena ini apa? Masih muda kan, siap. Jangan dihambur-hambur, kan ditabung. Walaupun lagi nggak butuh banget. Suatu saat nanti menikah, punya keperluan mendadak. Nah ini simpen, ya. Pokoknya Ray-Ban itu harus solid. Harus apa? Solid. Jadi suka duka, lagi sepi, lagi rame, pokoknya terima aja. Oke? Oke? Aku terima apa enggak ini? Terima dong. Buat kalian aja. Buat kalian ya. Ya udah pokoknya gitu. Doakan ibu dan bapak, kita berjuang untuk Karites, tapi tetap tidak meninggalkan Ray-Ban Entertainment karena semuanya adalah tempat mata pencarian kita. Jadi kita harus solid. Kan aku udah 2 tahun, jadi saya tahu kayak ngebangun ini gitu ya. Dulu mimpi-mimpi Bang Pablo kan kayak begini sempat saya underestimate gitu kan. Tapi ternyata semuanya terrealisasi malah lebih. Jadi ya jangan patah semangat. Saya cuma pengen berterima kasih udah kasih saya kesempatan. Ini Waktu. jiwanya jiwa apa?
Jiwa Korsa. Jiwa Korsa gitu kan. Karena kalau dulu waktu sempet kita jatuh terus Raffi nggak mau coba, Iya, kita nggak ada di puncak loh sekarang, bener nggak? Betul. Dadah yang kemarin ninggalin kita. Dadah. Ada berapa orang loh? Dadah yang kemarin ninggalin kita waktu kita masih di bawah. Sekarang Raffi udah nerima enaknya. Alhamdulillah. Gitu, pokoknya Terima kasih banyak. jangan merasa kita adalah beda. Walaupun ibu udah sibuk, udah apa, tetap kalian itu adalah adik asuh gitu ya, adik asuh. Jangan baper, mentang-mentang kita jarang perhatian. Tapi tetap Ray-Ban itu nomor satu karena sejarah kan buat kita kan. Dari awal kita ngebangun sampai sekarang 2 juta subscriber lebih dalam waktu hanya 8 bulan sampai setahun. Udah bisa seperti ini, bisa bersaing dengan YouTuber-YouTuber yang udah lama gitu loh, berjuangnya bertahun-tahun. Itu berkat mimpi abang juga. Betul, Dan strategi-strategi Bang Pablo abang. luar biasa, pokoknya Raffi luar biasa. Saya Semangat belajar. 45, karena apa? 45 juta sudah aku transfer. Yeay, Raffi dapat 45 juta. Dadah, waktunya jajan. Kalau kalian lihat saya zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Sekarang lebih happy. Jadi apa ya? Sebenarnya saya pengen istilahnya rehat dulu gitu ya demi kelangsungan hidup Ray-Ban. Tapi ternyata nggak dibolehin. Tapi emang jujur kayak takut gitu. Ada rasa takut, ada rasa nggak enak dari saya buat ninggalin Ray-Ban karena kita bener-bener mati-matian selama 2 tahun ini kejar Ray-Ban dan 1 tahunnya itu baru pecah telur gitu ya istilahnya. Saya berterima kasih banget dan saya bakalan gunain uang ini ya untuk keberlangsungan Ray-Ban Entertainment yang pasti nambah orang, nambah karyawan, nambah ekosistem, terus nambah kantor dan lain-lain. Sukses terus buat Ray-Ban Entertainment, buat Bang Pablo, buat Karya Utami. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan berulang-ulang kali. Jajan.